Oke, Dobra Pagar, CS Brak, Dogar Mania, Dobra Pagar Mania. Sekarang saya lagi bareng sama suhu sebetulnya, tapi kerabat juga gitu kan. Langsung bareng-bareng sama Bang Andreas Marbun. Sehat. Sehat. Happy Fauzan. Oke, sedikit menggambarkan siapakah para narasumber yang bersama saya ini. Bang Marbun ini dia founder sekaligus GM dari panifutbol.com. Jadi saya dulu tempat kerja juga di dia gitu kan, sebelum di sini. Terus Bang Marbun ini dia dulu sebagai aktivis 98. Jadi soal pergerakan yang akan dibahas pada podcast beberapa kali ini akan relate lah. Seperti itu. Terus yang kemudian ada Kak Hevi juga. Halo. Kak Hevi. Ustadz Hevi. Para pemburu hijabers. Jadi Kak Hevi ini dia sebagai pengamat sosial media. Yang dimana pada saat periode awal ramenya Twitter itu udah Kak Hevi duluan lah. Terus kemudian juga dia sebagai sejarawan ya Kak Hevi ya, paham akan berbagai sejarah. Founder Sima Mau juga. Oke. Oke. Dan buat podcast sekarang juga ada beberapa pagar disupport oleh Cozy Kopi juga ya. Saya juga ini di Cozy Kopi juga. Jadi nggak cuma kopi juga, ini ada udang uwuh juga gitu kan. Nah, dan jangan lupa beli juga merchandise Dobra Pagar, ada t-shirt, salah satunya dipakai oleh Kang Hevi, ada yang warna hitam, ada topi juga, yang ini ada yang warna hitam juga topinya, silakan dilihat di Instagram Dobra Pagar. Dan satu lagi, Dobra Pagar butuh support dari kalian, jangan lupa diklik Social Buzz untuk berbagai support kehidupan Dobra Pagar di masa depan. Oke, jadi sekarang setelah tadi pengenalan, terus kemudian saya minta support dari teman-teman para penonton, langsung kita bahas tentang apa yang saat terjadi di atmosfer supporter Indonesia belakangan ini. Nah, jadi sebagai gambarannya adalah setelah sekitar 2 musim, hampir 2 tahun tidak ada kompetisi di kita, Liga 1. Nah, sekarang sudah bergulir gitu kan, sekitar udah game week ke-6 lah, game week ke-6 atau mau ke-7. Nah kemudian meski baru awal dari Liga 1 ini, tapi sudah bergejolak gitu di ranah-ranah supporter, terutama di kesebelasan besar gitu kan. Nah hal yang mendasari ini konon katanya gitu kan ya, gak lama dukun konon katanya, karena sepak bola ini adalah milik dari masyarakat, dari berbagai entitas budaya gitu kan, terus pergerakan, terus kemudian juga gaya hidup sudah jelas, dan bahkan ada yang menjadikan sepak bola ini sebagai agama kedua bagi supporter sepak bola. Nah, apakah ini landasan yang cukup kuat nggak kira-kira nih? Ini pertanyaan pertama dulu, landasan soal yang tadi saya ceritakan tadi, apakah menjadi landasan yang kuat untuk supporter melakukan kritik yang sedang rame-rame saat ini gitu? Saya lebih bahas sejarah ya, karena ini pertanyaan yang pertama ini tema yang juga menarik di sejarah Indonesia. Ya. Karena begini, sepak bola di Indonesia, di Hindia Belanda, termasuk di Bandung itu sebenarnya sesuatu alat yang dipakai untuk mendobrak. Jadi ceritanya gini, di masa lalu sepak bola kan masuk melalui orang-orang Belanda, masuk ke Hindia Belanda, kemudian sepak bola ini ternyata gampang menyebar di masyarakat. Kenapa gampang di masyarakat? Karena misalnya di Bandung itu kan sebelum ada sepak bola sebagai olahraga modern, itu ada olahraga tradisional. Jadi para bupati misalnya itu sudah menjadikan tempat-tempat seperti Ranca Ekek, kemudian Tegamantri di Arjasari, di Banjaran, itu menjadi tempat mereka berburu kijang, berburu rusa, seperti itu. Kemudian di dalam perjalanan sejarah kemudian ada lagi olahraga yang muncul sama berburu, itu kemudian dilakukan oleh orang-orang Eropa. Orang Eropa misalnya di Ranca Ekek itu sekitar tahun akhir 1800-an, mereka
menggunakan kereta api ke Ranca Ekek sengaja untuk memburu burung-burung di sana. Jadi Ranca Ekek itu kan ranca, rawa, dan ekek itu nama burung. Ternyata di Ranca Ekek itu kaya akan burung dulu, dan burung-burung itu dipakai untuk objek berburu orang-orang Eropa. Ada olahraga lain, tradisional lain yang juga berkembang di Bandung, yaitu berkuda. Jadi pusat berkuda itu ada di Tegalega dulu. Jadi Tegalega itu tempat berkuda? Ya, Tegalega itu. Jadi sebenarnya hampir tiap kota di Priangan, ya mungkin di Indonesia juga punya lapangan pacuan kuda. Jadi di Garut ada, di Tasik yang sekarang jadi Dadaha itu tempat pacuan kuda juga. Nah, yang jadi masalah itu kan olahraga itu kan mahal. Olahraga itu dilakukan oleh karangan atas. Termasuk penjajah, termasuk orang-orang Belanda. Penjajah. Nah, kenapa sepak bola kemudian gampang diterima oleh orang-orang oleh masyarakat pribumi? Karena ternyata sepak bola ini menjadi olahraga yang murah dan bisa dimainkan oleh pribumi. Jadi ketika sepak bola masuk, itu orang-orang pribumi yang mindsetnya melihat olahraga itu sebagai olahraga kalangan atas, itu kemudian orangnya bisa main bola sih gitu, hanya bisa ikutan berolahraga gitu. Nah, kemudian mereka berolahraga. Nah, karena jiwa zaman pada saat itu 1910, 20, 30 itu jiwa organisasi. Jadi misalnya ada Budi Utomo, kemudian Serikat Islam, kemudian organisasi perlawanan lah. Ya, organisasi perlawanan, pergerakan, kemudian Indische Party. Sepak bola yang bisa menarik massa banyak itu akhirnya dalam tanda kutip dimanfaatkan juga untuk tempat bertemu atau silaturahmi orang-orang pergerakan juga. Jadi kemudian muncul orang-orang pribumi itu kan kemudian menduplikasi kebiasaan orang Eropa yang bikin klub-klub. Jadi di Bandung itu kayak di Bandung itu 1900 sudah ada klub Bandung Football BVC yang mainnya di alun-alun. Pertama 1900, kemudian BVC ini pecah jadi dua, Sidolik, kemudian Uni. Itu ngelawan kami. Itu orang-orang Belanda. Orang Belanda. Nah kebiasaan ini kemudian diduplikasi orang-orang pribumi untuk bikin klub-klub lain. Kayak Singgalang, Diana dan lain-lain itu diduplikasi. Nah, luar biasa Pak Ustadz. Nah, klub-klub ini kemudian akhirnya dimasuki oleh semangat nasionalisme, semangat pergerakan tadi. Karena apa? Karena di masa itu kan orang pribumi itu kalau dalam kelas masyarakat itu kan di kelas 3. Kalau kita baca bukunya Ave Corpert misalnya tentang syarikat Islam, kenapa syarikat Islam itu gampang menyebar seperti sepak bola itu gampang menyebar karena ada orang syarikat Islam bilang ya kami udah tidak punya apa-apa lagi selain menggantungkan diri akhirnya kepada organisasi seperti itu, dan itu pula terjadi di sepak bola. Jadi orang-orang kemudian menggantungkan diri atau mempunyai semangat untuk sejajar dengan orang Eropa. Ada orangnya bisa main bola amat. Saya melihat ya sepak bola ini menjadi salah satu cara untuk mensejajarkan diri dulu ya, bukan melawan, karena melawan itu harus sejajar dulu. Mencapai egaliter lah. Harus sejajar. Nah, gampang lah main bola mah, orangnya bisa ngelawan Eropa, kemudian sejajar. Nah, sudah sejajar kemudian klub-klub di yang kecil itu membentuk klub-klub yang lebih besar. Kalau di Bandung tuh kayak BVB, Persib. Ya, kemudian jadi Persib. Di tahun 30-an sebelumnya BVB ini juga akhirnya melahirkan PSSI kan, 1930. Ini salah satu sumbangsih sepak bola terhadap pergerakan. Yaitu membentuk satu federasi yang bersifat nasional untuk melawan atau mensejajarkan diri dengan orang-orang Eropa seperti itu. Dan semangat ini tidak terjadi cuma di sepak bola, ada di politik, agama, dan lain sebagainya. Dan sepak bola itu salah satu media. Nah, berhubung dengan
ya berkaitan dengan semangat melawan tadi, itu kan sudah suatu cara perlawanan. Jadi sepak bola itu sudah dipakai untuk oleh orang pribumi untuk melawan hegemoni orang-orang Eropa di Hindia. Saat itu ya. Saat itu. Artinya memang sejak dulu pun sudah bukan brainstorm namanya, sudah mengalir gitu untuk estafet perlawanan itu sejak dahulu gitu. Nah, kemudian ini soal ini Bang Marbun gitu kan, melihat apa yang terjadi tadi latar belakangnya kan sudah diceritakan sedikit oleh Kang Hevi. Mungkin melihat fenomena sekarang gimana Bang Marbun? Saya ini ya cukup takjub ya barusan diceritain sama Kang Hevi. Soal detail sejarah detail sejarah khususnya di Bandung ya. Klub dijadikan jadi alat buat pengorganisasian atau mengorganisir untuk menentukan masa depannya sendiri lah bahasanya ya, waktu itu melawan penjajah ya kira-kira. Lalu kemudian tadi sehubungan sama urusan gimana sih fenomena sekarang soal baru juga pertandingan ke-6 udah mulai pada protes. Saya sedikit bercerita ya soal ini saya memendekkan sejarahnya ke urusan di tahun 2009 2010 lah. Saat itu PSSI dipimpin sama Nurdin Halid. Ya. Kalau kita baca-baca di referensi, sebenarnya kan saya tadi cerita sebelum take podcast ini sama Enteng soal ada jersey Ajat Sudrajat yang dibakar. Ya. Jersey Ajat yang dibakar ya? Atau jersey apa ya? Jersey Persib yang dibakar tahun berapa ya? Saya lupa deh. Biasanya 80-an. 80-an ya. Ya kira-kira 80-an terus kemudian ada jersey dibakar ketika Persib kalah terus. Lalu kemudian kalau kita masih ingat ya, saya nggak tahu ya di generasi saya, mungkin di generasi saya, entah di generasi Enteng, saya dan Kang Hevi ya, mungkin masih pernah mengingat kayak kalau Persib eleh, pot digulingkan di alun-alun sepanjang jalan Sudirman, Asia Afrika dan segala macam. Itu cerita tentang protes terhadap keinginan para supporter bobotoh saat itu terkait dengan ekspektasinya terhadap klub. Aing menang, saya pengen menang. Eleh diguling-gulingkan potes satu jalan. Kan saya balik kan dari alun-alun Sudirman terus ke arah Bundaran Ciberem, Cimindi situ gitu. Ciberem ya. Saya mengingat itu ya, mencoba mengingat bahwa dari zaman dulu juga protes juga terhadap misalnya buruknya performa tim apa segala macam sudah ada. Bahwa kemudian tadi Kang Hevi misalnya memberikan konteks di zaman dulu juga sepak bola juga dijadikan alat perlawanan. Bahwa hari ini tadi pertanyaan Enteng terkait soal perlawanan terhadap klub apa segala macam. Saya merasa sih ingat cerita tahun 2010 2011. Indonesia terakhir punya prestasi di level regional ASEAN saat itu tahun 87 dan 91 SEA Games. Ya. Okay. Prestasi terakhir kita juara di level regional. Sampai sekarang belum pernah juara. Ya. Lalu kemudian waktu itu kalau nggak salah 2007 Piala Asia 2007 gelombang dukungan terhadap tim nasional tuh mulai muncul, mulai rame, gairahnya mulai wah edan lah pokoknya di stadion. Orang pertama kali nonton merasakan gairah nonton timnasnya tahun 2007. Pertandingan pertama Indonesia lawan Oman. Ngagolkeun Budi Sudarsono jeung Mamang Pamungkas. Yeah. Wah gairah itu muncul. Tiba-tiba 2010 muncullah gairah perlawanan dari klub-klub terkait PSSI. Waktu itu kita sih ngomongnya waktu itu menurunkan Nurdin Halid ya, karena kepemimpinan Pak Nurdin Halid saat itu dirasa bahwa sudah tidak relevan, sudah nyabutut, yang prestasi segala macam. Lunjak korup juga kan ya. Ya, gitu. Lalu kalau masih ingat 2010 tuh mulailah gelombang-gelombang setelah muncul perlawanan dari beberapa klub, lalu kemudian muncullah dualisme PSSI, dualisme ya saat itu ya. Terus kemudian muncul perlawanan kalau masih ingat setelah Persebaya di zolimi ya saat itu. Muncullah kelompok-kelompok teman-teman di Persebaya saat itu. Lalu kemudian kalau masih ingat pembukaan LPI di Solo. Sama juga supporter Persis Solo juga waktu itu menurut saya bagian dari perlawanan saat itu. Karena waktu kita berkumpul di Jakarta, kebetulan saya terlibat, ada Mas Andi Peci. Ada Mas Iwan Walet Solo, Mas Wareng Semarang. Seingat saya ya, beberapa yang masih saya ingat gitu.
Terus Makassar juga waktu itu ikut terlibat. Bahkan kayak supporter Persikota, teman-teman itu juga bagian termasuk Persija saat itu. Nah Persib juga waktu itu kan sebagian ya banyak juga dari Bobotoh yang kemudian ikut kemudian melakukan perlawanan terhadap Nurdin Halid saat itu yang maksudnya ingin menurunkan. Konteksnya saat itu adalah prestasi buruk diprotes. Jadi kalau misalnya hari ini misalnya ada pertandingan ke-6, pertandingan ke-7 menurut saya bukan hanya soal prestasi. Persib misalnya bercontoh yang saya tahu karena kebetulan saya tinggal di Bandung gitu. 2014 terakhir juara, lalu sekarang 2021 udah lama nggak juara. 6 tahun lah ya, 6 tahun. Sebenarnya nggak lama-lama teuing lah ya. Gitu. Tapi mungkin saya nggak tahu, saya merasa ini akumulasi dari banyak persoalan. Saya merasanya ya. PSS Sleman saya nggak tahu persisnya seperti apa. Pertandingan ke-6, pertandingan ke-7 sekarang urutan berapa sih PSS Sleman teh? 14 kalau salah. 14 ya. Sebenarnya kalau misalnya mau jujur ya secara taktikal sebenarnya kan kalau misalnya saya sebagai klub misalnya. Saya membayangkan saya sebagai direktur Persib misalnya. Ya tinggal cerita ke Bobotoh, diajak ngobrol semuanya bahwa ini baru pertandingan ke-6, baru pertandingan ke-7. Kita udah gak main 1,5 tahun. Dijelaskan, didekati apa segala macam. Mungkin akan jauh lebih mengerti dibandingkan menunjukkan arogansinya gitu. Ya, itu dia. Misalnya. Tapi jangan lupa yang saya tahu kultur di Bobotoh Bandung kan kultur ngelawannya juga tinggi ya. Iya. Sejarah itu muncul bukan dari tahun 2010, mungkin sejak lama yang tadi saya cerita tahun 80-an segala macam juga. Jadi saya merasa bahwa sah-sah aja tuh protesnya supporter, protesnya apa ya organisasi-organisasi supporter Bobotoh, Sleman, terus mana lagi ya? Ya sekarang lagi ramai protesnya. Malang, terus Surabaya, Jakarta. Iya, menurut saya wajar, Teng. Kenapa saya bilang wajar? Ya orang haus prestasi, haus kemenangan. Orang juga dengan berbagai macam motif datang ke stadion, suka dengan klub sepak bolanya. Ada ikatan emosional di situ. Bahwa kemudian dalam konteks sekarang mungkin supporter ya nggak terlalu ini teuing lah. Misalnya nggak terlalu, mungkin bisa dianggap orang akan ada yang menganggap naon sih mana paling mana beli tiket, kadang-kadang lain beli tiket mana norobos cenah. Gitu misalnya gitu. Dianggap tidak penting. Tapi menurut saya ini jadi penting. Ini yang menjadi menarik di sepak bola menurut saya. Karena inilah menurut saya sepak bola jadi hidup. Protesnya, dukungannya, keriaannya, kegairahannya, dengan berbagai macam motifnya orang mendukung. Ini kan ya. Kan makanya ada istilah kan football football without fans is nothing. Is nothing. Lain padahal itu. Football without fans is PSG Pati. Kasih keras PSG Pati. Kita mau lihat dari hai ngeledek. Tong disensor teh. Ya, kagok edan. Apakah supporternya PSG Pati, kalaupun ada gitu ya, sekeras di tribun dan lapangannya, apakah sama kan nggak tahu juga ya. Mungkin ada ya. Bukan bermaksud untuk ngeledek ini ya. Cuman saya ngeledek karena berbagai macam kejadiannya PSG Pati yang menurut saya norak lah misalnya gitu. Menurut saya jadi pelajaran yang buruk dalam konteks sepak bola gitu. Jadi sedikit ngeledek lah eta. Tapi kembali ke yang tadi Teng, soal kalau pertanyaan misalnya sah apa enggak atau pertanyaannya boleh apa enggak. Ya boleh tuh udah. Inilah menurut saya dinamikanya sepak bola gitu. Bahkan istilahnya dalam konteks politik civil society-nya sepak bola itu supporter, kelompok-kelompok lain. Kalau tidak ini tidak hidup, tidak rame. Betul. Selain soal tidak rame, terus apa yang mau dikapitalize dalam konteks industri gitu? Apa yang mau dimonetisasi gitu? Kalau misalnya ada soal protes supporter, ya dijawab tuh. Ya diberesin. Kalau misalnya tiba-tiba mau dituntut misalnya ini ya Teng ya. Ini amit-amit tidak terjadi di Indonesia, kayaknya nggak terjadi. Misalnya gitu. Mana mah kritik hungkul, kritik tuh ngebangun atuh. Kritik tuh kritik mah kritik we tuh. Urusan ngebangun, urusan kelanjutannya mah urusannya klub itu. Makanya fans ditetah mikiran kumaha taktik, kumaha soal manajemen gitu. Betul. Urusan manajemen itu. Ya kalau mau ya kita yang jadi, misalnya kita yang fans yang protes, kita itu jadi direktur atau kita jadi manajemen misalnya gitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di sini, tapi kayaknya terjadinya Kang ya. Tapi menurut saya ini jadi cerita menarik kalau misalnya boleh apa enggak? Ya boleh. Problemnya kemudian adalah misalnya ada pembakaran, protes, demo segala macam, atau bukan pembakaran ya. Ada protes yang
dianggap berlebih apa segala macam. Menurut saya selama tidak dalam konteks unsur kriminal ya kenapa enggak ya? Misalnya demo ngumpul ya sah-sah aja itu hak menyuarakan pendapat ya gitu. Kalau kemudian jadi rame-rame menurut saya ada salah. Saya menuduh ya, bukan menuduh. Saya berpikir bahwa jangan-jangan mereka salah merespons terhadap protesnya supporter dengan dinamika ini gitu. Siapapun pemilik atau kemudian dalam kondisi apapun yang misalnya mencontohkan Persib gitu. Saya yakin dalam kondisi sekarang juga boleh-boleh aja protes atau. Makanya pertanyaan saya, jangan-jangan diakumulasi banyak kekecewaan terhadap situasi yang berkembang gitu. Iya. Mungkin ya Teng ya. Ya dan tambah juga kan supporter ini udah lama ngeliat sepak bola di kita gitu ya secara profesional selama hampir 2 tahun gitu kan. Mungkin juga akumulasi dari situ mungkin Bang ya. Mungkin ya. Ya. Lama lihat yang cicing di imah terus sekali nonton butut yang bisa protes gitu meureun. Gitu. Tapi benang merah yang aku ambil itu yang saya amati dalam beberapa tahun kebelakang ini ya. Makin responnya makin cepat supporter tuh. Dan terutama ujung-ujungnya makin kritis aku lihat. Dia mereka semakin cepat merespon dan kemudian merorganisir dan meresponnya langsung ke bukan semakin kritis menurut saya. Nah, ini yang aku mau tanyakan ini. Bukan apa semakin kritis, tapi menurut saya dari dulu juga cerdas supporter mah. Cuman problemnya kanal-kanal itu kan tidak sewah sekarang. Tiba-tiba protes bisa terdengar, kita bisa menggunakan media sosial, bisa menggunakan apa. 2010 mungkin sudah ramai di Twitter. Salah satu kemudian dulu mengorganisir dulu isu turunkan Nurdin Halid adalah lewat Twitter, jangan-jangan Teng. Tapi mungkin sebelumnya juga sebenarnya sudah pernah terjadi dan diorganisir baik. Tapi kan tidak ada medium yang seperti sekarang hebatnya kayaknya. Saya nggak tahu ya, makanya dari tinjauan sejarah ada nggak sih sebenarnya gitu zaman dulu juga. Jangan-jangan sebenarnya udah ada sejak zaman dulu dan terorganisir baik ya. Ya kalau zaman dulu kan ya kita reduksi ya, nggak ada sosial media dan lainnya, jadi semua terjadi di stadion. Tapi kalau di Persib sendiri misalnya tahun berapa ya yang mereka itu disekap di Bengkulu misalnya. Mereka kan nggak boleh pulang ke Bandung karena kalah terus. Itu kan ada intervensi dari atas. Intervensi dari atas itu nggak ke Boboto. Boboto pasti intervensinya ke misalnya ke wali kota atau ke yang megang ya Persib lah dulu. Cerita intervensi sama. Nah, wali kota langsung meresponnya dengan melarang Persib pulang ke Bandung seperti itu. Sebelum prestasinya diperbaiki. Jadi ya jelas gitu ya apa. Itu tahun berapa kan? Saya enggak 80-an, 90 kalau nggak salah. Juara Boboto bukan Boboto. Persib nggak boleh pulang karena dianggap tidak berprestasi. Iya, karena ya waktu itu ya. Kalah. Kurang berprestasi di Sumatera dulu kan wilayah barat wilayah timur. Dua wilayah. Pas di wilayah baratnya karena yang nggak berprestasi dan terancam nggak lolos ke Senayan itu kan 8 besar. 6 besar tahun sekitar 90-an itu 6 besar. Sebelum Liga Indonesia, Liga Daniel segala macam ya. Berarti ya. Sebelum itu. Nah, akhirnya kan setelah penyekapan itu prestasinya membaik. Kalau nggak salah juara tahun 90 itu gara-gara itu juga. Kalau nggak salah. Setelah protes itu. Iya, setelah protes itu. Jangan-jangan sekarang habis ini juara. Ya. Tapi itu banyak klub yang protes, masa banyak klub yang juara kan? Nah, kalau tahu nggak ya? Nah, tadi agak menarik tadi Bang Marun bilang dulu platform nggak sekuat sekarang gitu kan. Nah, sekarang untuk merespon dari pemantik media sosial sendiri seperti apa mungkin Kang Hevi untuk di kalangan supporter? Gimana ya, karena saya melihat begini ya, sebagai praktisi sosial media juga ya, saya melihatnya akhirnya ada berbagai kubu. Ketika ada satu pemantik kemudian akan membesar, isunya, kemudian ada ya dalam tanda kutip pihak-pihak yang menteka bahwa ini teh sesuatu nu salah gitunya. Sesuatu yang tidak lebay, elegan gitu. Dan cek saya mau demo kan tadinya asal tidak melanggar hukum, tidak sara gitunya, tidak melanggar sara. Ya bebas-bebas wae ekspresi gitunya. Karena itu ekspresi dari Bobotoh yang dari kompetisi mah kudu meunang atuh. Benar. Dan naon berkompetisi hari tujuan naon ya kami kurang persiapan tuh naonnya. Nah kumaha ada pemenangnya kan yang meraih poin terbanyak. Tapi kan sosial media gini, sosial media itu banyak
teks ya. Jadi teks, kemudian ya ada gambar, ada video. Tapi kalau di Twitter itu kan dominan teks. Dan teks itu kan harus ada konteks ya. Jadi kalau ada konteks itu pasti akan melahirkan tafsiran-tafsiran. Jadi ketika orang melahirkan satu teks, dia kan punya latar belakang yang mendorong dia nulis. Itu kan konteks. Nah, ketika teks itu sampai ke orang lain kan belum tentu tahu bahwa back mind dia nulis teks itu. Alasan kenapa nulis itu. Itu bisa jadi lepas. Jadi ketika klub atau pemain nulis teks, sesuatu teks itu kan pasti direspon dengan tafsiran-tafsiran bobotoh sendiri. Seperti itu. Kembali ke hal tadi tentang protes di sosial media, ya akhirnya jadi ajang saling menjatuhkan. Tapi menurut saya gini, Teng. Yang jadi menarik itu gini. Ada cerita di mana terpecah-pecahnya supporter ya. Sebenarnya nggak terpecah sih menurut saya. Sebenarnya jadi nggak terpecah karena menurut saya itu kan beda pendapat yang wajar juga ya. Ada sebagian yang merasa bahwa non sih mana demo wae, mana sih non sih protes wae, baik atau antepkeun karena genep kali main. Menurut juga itu juga jadi sah-sah juga gitu. Nggak ada yang kemudian menjadi salah. Dan itu menurut saya, makanya saya bilang ini dinamikanya yang menjadi menarik. Kalau ada yang protes keras terhadap klubnya karena kemudian tidak berprestasi dan tidak yang nggak berprestasi, performa buruk ya sampai sejauh ini gitu. Salah orang misalnya mau kasih support, mau kasih kritik, mau kasih apa. Kan nggak mungkin juga misalnya tiba-tiba dipaksa semua orang misalnya untuk kalau tidak ada kalau kamu tidak berada pada saat kalah, jangan ikut merayakan pada saat menang. Jika kamu NSW jangan NSW gitu kan. Dalam hati saya dalam hati saya mah kemana tuh? Tapi menurut saya sih sah-sah juga. Nggak boleh dikecilkan peran itu, Kang, gitu. Jadi akan banyak supporter yang kemudian akan tetap mensupport dengan caranya sendiri. Karena menurut saya juga kritik itu juga bagian dari support. Kritik itu juga bagian dari menghidupkan klub. Membayangkan nggak kalau misalnya tiba-tiba lagi main butut terus semuanya, weh hebat, good fight, cenah gitu. Si pemain juga mungkin merasa terlena. Ada suatu masa di cerita yang pemain Persib, saya lupa ceritanya siapa, Kang Deddy Iskandar atau Yudi Gentara gitu. Ketika tuani keluar imah, Teng. Iya. Kan itu kan sering diceritakan jadi folk style-nya teman-teman bobotoh. Pemain Persib tuani keluar imah gara-gara kamarina tuani keluar imah, teu berani gitu. Dan menurut saya itu kan rasa yang kemudian membuat kecintaan mereka terhadap Persib bukan hanya sekedar harga kontraknya di antara Persib dengan pemain. Tapi menurut saya itu juga yang kemudian istilahnya engagementnya namanya ada attach antara supporter dengan klub itu kan didinya gitu. Yeah. Beruntunglah makanya saya bilang situasinya kita punya supporter yang punya daya kritis, yang punya daya dukung yang cukup wah sampai sekarang. Karena itu juga Persib sebesar ini sampai misalnya Persib ya dalam konteks hari ini gitu ya, dalam konteks kita di Bandung gitu bisa jadi sebesar ini. Kita juga nggak tahu kan, makanya saya ulang lagi kalau misalnya klub yang terbuka supporter kan ribu nya. Dek main alus, dek main gitu kayak gitu Bayangkara penting mah dibayar. Penting mah. Tadi Kang Heavy juga bilang soal konteks gitu kan. Ini juga saya teringat dulu selama saya kebetulan kan Bang Marbun juga mentor saya gitu ya, Kang Jen juga sama. Mentor. Dulu saya sering diingetin kalau bahwa sebenarnya sama gitu kan soal lapangan sebetulnya, cuman saya aplikasikan ke supporter ini sebetulnya. Bahwa sesuatu dalam permainan sepak bola itu selalu ada konteksnya gitu kan. Kalau misalnya mainnya jelek ya jelek kenapa, mainnya bagusnya kenapa. Begitupun dengan di ranah supporter dalam soal kritik ini gitu kan. Nah, bagi beberapa orang kan mikir ya coba kritiknya berkonteks gitu kan. Tadi kan ada beberapa supporter sepak bola yang membela bahwa sok aja kalau di lapangan mah gini. Begitupun juga beberapa pemilik pihak klub kalau di lapangan tuh gini. Itu kan kita harus menyamakan konteksnya juga gitu kan. Nah, dalam artian sini juga kan soalnya kan Bang Marbun juga paham soal praktik di lapangan lah gitu kan. Nah, Bang Marbun mungkin lebih paham soal situasi di lapangan seperti apa dalam permainan sepak bola. Nah, kadang-kadang juga ada banyak supporter yang saya nggak mau tahu soal permainan di lapangan, yang penting menang gitu kan. Nah, kalau diimbangi dengan konteks di lapangan seperti apa mungkin Bang Marbun kritiknya itu? Jadi sekali lagi ini kan dinamika, Teng.
Iya. Dinamika. Ada yang ngomong misalnya gini. Butut si Jupe tinggal lepas wae bola. Nyepengan cangkeng wae non segala macam. Di stadion teh misalnya kalau ada nonton ya di lapangan 30.000 orang, 20.000 orang mungkin punya pendapat yang beda masing-masing. Betul. Ya kan deh. Ngomong nu hiji ngomongkeun Jupe, nu hiji ngomongkeun Ardi Idrus, nu hiji ngomongkeun naon. Menurut saya sah-sah aja ya. Tapi dalam konteks taktikal, makanya saya bilang supporter hari ini juga banyak yang cukup cerdas gitu. Yeah. Bukan banyak yang cukup cerdas, sejak dulu juga cerdas. Cuman persoalannya sekarang medium sekarang lebih membuat orang jadi lebih terlihat, lebih terekspos gitu. Jadi kalau misalnya hari ini kita ngomongin supporter ngapain ikut-ikutan soal taktikal gitu, segala macam, ya nggak apa-apa namanya juga protes. Kadang kalau gini ya, kadang kalau misalnya tiba-tiba menang, emang supporter ngomong soal misalnya gitu ya, Persib menang 2-0 kemarin lawan PSM gitu. Kecenderungannya yang lebih yang ngomongin taktikal pasti lebih sedikit. Komplain soal taktikal. Ya paling di beberapa orang lah dari teman-teman misalnya nu barudak nu biasa ngomongin taktik, nu merasa paling tahu taktik atau naon lah gitu dengan segala macam jenisnya gitu. Tapi menurut orang mah ya kayak gitu itu kan sah-sah aja, Teng. Konteksnya tadi Enteng cerita soal ada teks terus kemudian harus konteks. Itu kan cerita-cerita dulu kita ya kalau misalnya dalam konteks media ya. Misalnya soal argumentasi, soal logika-logika yang yang berurut itu gitu misalnya. Tapi dalam konteks soal supporter kalau misalnya protes soal taktikal ya bae weh. Kumaha gitu. Bahwa kemudian ada yang masukan yang berarti kadang-kadang mungkin juga bisa jadi inspirasi pelatih dan tidak terlihat sama pelatih kan kita nggak tahu ya. Misalnya si Jupe nyepeng cangkeng wae meureun geus menit 30 geus nyepeng cangkeng gitu. Jangan-jangan benar gitu. Tapi sebenarnya menurut saya soal taktikal itu ya dinamika, sah-sah aja. Orang tuh sebenarnya konteksnya tuh kalau dalam posisi sekarang misalnya butuh menang. Ya. Butuh kalau misalnya dalam konteks tim nasional butuh juara gitu. So kemarin kita menghina soal timnas PSSI Sintayong dan segala macam. Tiba-tiba menang 2 kali lawan Cina Taipei gitu. Dan halus lumayan mainannya gitu ya. Ada perkembangan. Protesnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. 2011 kalau nggak salah ingat 2011 atau 2012 SEA Games. Final waktu itu yang zaman Patrick Wanggai Tibo dan segala macam teh. Itu kan edan pisan stadion GBK penuh bisa. Nyaris menang kan selalu nyaris menang ya saat itu. Yang lawan Malaysia itu ya. Lawan Malaysia. Itu kan sebenarnya kan relatif terobati ya. Walaupun pas tiba-tiba kalah dan segala macam, ya supporter dengan cara dan gaya macamnya masing-masing gitu. Ada yang menyalahkan Malaysia karena main dianggap licik, ngelama-lamain waktu. Ada yang kemudian menyalahkan timnya sendiri, ada yang kemudian bilang ada unsur-unsur lain-lain gitu. Tapi menurut saya itu kan dinamika. Tapi secara prinsip sebenarnya apa sih yang dibutuhkan supporter? Kadang-kadang sederhana, kami butuh menang. Bahwa kemudian protes itu lahir karena memang tidak menang. Sok we juara Persibna. Pasti relatif seetik nu protesna gitu. Sesederhana itu, Steng. Kami butuh juara. Tapi bilang jangan lupakan supporter sekarang makin terlihat soal kecerdasan dan segala macam. Jangan-jangan cuma tidak hanya sekedar juara. Banyak juga protes-protes soal treatment klub kepada supporternya. Ya kalau misalnya lihat di Twitter ya, sesederhana itu saya lihat gitu. Sok akun Persib nge-tweet gitu. Sok diledek ngeledek loba tuh. Loba gitu. Ya jangan-jangan itu kritik supporter yang harus didengar juga sama manajemen. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan itu juga bersuara-suara yang perlu didengar. Tambang misalnya manajemennya atau ininya kayak PSS Sleman gitu ya. Kan luar biasa ya perlawanannya. Apa urusannya kemudian antara pemilik hasil bukan apa urusannya ya. Membahasakannya mereka protes itu kan sama hasilnya PSS kan ya. Terus kemudian mereka bercerita tentang soal bukan konflik, soal kepemilikan. Arthur Irawan teh saha? Kenapa berani kalau nggak salah gitu ya, kalau nggak salah mengatur PSS gitu. Sampai bercerita memprotes soal itu. Berarti kan cerdas. Sampai bercerita nyari tahu soal kepemilikan. Persib ke sarua meureun. Ada yang nyari tahu soal kepemilikan. Itu menurut saya sih itu dinamika yang wajar, keren menurut saya. Bahkan sekarang supporter jauh semakin cerdas dengan era sosial media ini dan edukasi supporter terhadap klub juga menjadi penting untuk diperhatikan oleh klubnya gitu. Edukasi terhadap klubnya. Berarti alasan untuk soal persiapan di lapangan itu nggak bisa jadikan sebuah konteks yang dijadikan pacuan untuk alasan mereka kalah berarti ya dari para supporter ya? Semua klub mengalami hal yang sama, yang ada. Itu dia kuncinya.
Semua klub mengalami hal yang sama, semuanya bareng-bareng nggak pernah main 2 tahun, hanya beberapa klub yang punya tempat latihan dan mereka bisa menggunakan fasilitas latihannya. Karena ada beberapa klub juga yang nggak bisa latihan kan, karena PPKM, karena apa segala macam. Latihan pun mereka harus dalam ruangan dan mungkin sembunyi-sembunyi mungkin ya gitu. Ada beberapa klub yang karena mesnya sama tempat latihannya satu kawasan gitu ya, mungkin bisa latihan. Tapi dengan konsekuensi mereka tidak bisa keluar dari area itu gitu. Meren ya gitu. Ya, itu kan ranah teknik ya. Ya. Nah, Teknikal. teknika dan supporter sekarang itu saking ya seperti Bang Marbun bilang ya karena cerdas itu akhirnya merepet ke hal-hal yang non teknis kan, yang mereka men-spill ingin tahu apa kepemilikan dan lain-lain itu kan gara-garanya supporternya emang udah dalam tanda kutip ya kepo sekarang. Bahkan juga mungkin ada di beberapa klub yang juga mungkin pengen ikut bagian dari kepemilikan juga mungkin ada ya. Saya nggak tahu ya, karena pengen misalnya beli saham klub, siapa tahu kan gitu ya. Ada yang sampai sekeren itu gitu ya. Beren lain ngomporan ya, beren. Isi hayang. Itu kan terjadi di Malang kan kalau nggak salah ya. Di Malang terjadi seperti itu. Di Arema ya. Untuk hafal saya. Saya punya salah. Saya punya perspektif lain ya tentang kepemilikan tanya. Setelah Indonesia merdeka itu kan ada santai bisa. Ya peralihan kekuasaan, kemudian peralihan sistemnya seperti itu, termasuk sistem di sepak bola di Indonesia. Nah, klub yang dulunya sebagai perwakilan sebagai alat pergerakan itu kemudian berubah menjadi identitas. Kayak gimana tuh kan? Identitas misalnya. Jadi jika host kalau salah tengkur. Misalnya begini, di Bandung, Persib. Persib itu kan sebelum kemerdekaan itu menjadi klub pergerakan ya, salah satu penyokong PSSI untuk melawan hegemoni pemerintah Hindia Belanda sebelum merdeka. Setelah merdeka kemudian Persib itu membaur dengan masyarakat. Jadi bukan lagi menjadi klub pergerakan, tapi kemudian menjadi bagian hidup masyarakat Bandung, Jawa Barat, ya mungkin Sunda, karena kemudian sekarang kan kita bisa masih mendengar bahwa Persib itu Sunda kan, Persib itu Sunda, Sunda itu Persib. Ya kan itu jadi identitas kan, walaupun betul. Marbun misalnya bukan Sunda, tapi orang yang hidup di Bandung lama atau di Jawa Barat, di daerah Pasundan, itu akan mengakui bahwa Persib itu bagian dari hidup mereka. Jadi bagian dari obrolan, kalau istilah zaman sekarang mau warung kopi. Jadi sehari-hari kita ngomongin Persib terus dari bangun tidur sampai jadi kalau ada yang sedikit terganggu dengan Persib itu pasti hatinya terganggu gitu ya. Sehingga gitu. Jadi ada proses budaya. Jadi gaya hidup kan, bagian dari hidup kan, itu kan budaya. Nah, Persib itu jadi identitas budaya orang-orang Jawa Barat, orang Sunda. Ya bukan Sunda aja kan jadinya. Orang-orang yang hidup di Bandung dan Jawa Barat. Dan ini juga yang terjadi di Jakarta, karena kan Jakarta juga kan banyak pendatang, banyak imigran yang kemudian hidup di sana yang nggak mungkin migran ke sana, pendatang ke sana, yang kemudian menjadi bahwa klubnya ya Persija gitu kan, karena mau ada orang Surabaya gitu kan ya, yang mau dukung Persibaya kan jauh ya, artinya kan dia didukung Persija, begitupun orang-orang lainnya gitu. Yang terjadi di Jakarta setahu aku. Dan pertanyaan berikutnya ini buat Kang Hevi. Tadi masih soal konteks ya, dan juga tadi Bang Marbun bilang ada supporter makin cerdas makin sini gitu kan. Nah, dan saya lihat pun juga kan di media sosial ini makin banyak akun-akun kayak yang membuat sebuah tweet taktikal segala macam gitu kan. Ini kira-kira berpengaruh nggak soal kritik yang dengan konteks tadi gitu? Kira-kira sangat berpengaruh nggak? Ya, taktika kita ingatnya 2010 ya? Siapa? Michael Cox-nya Zonal marking. Zonal marking saat internet Twitter khususnya naik, kemudian blog-blog naik, itu ada zonal marking, dan kita sama-sama belajar di sana. Untuk konteks ini, saya lebih melihat bahwa taktika itu lebih
bukan ke protes, tapi mengedukasi. Ya. Jadi misalnya beberapa akun temen di Bobotoh juga di akun-akun sepak bola yang di Indonesia misalnya itu mereka mulai ngaguar gitu ya. Ngaguar taktik ya supaya audiens mereka itu ngerti gitu apa yang terjadi di lapangan. Itu bukan lebih ke protes. Tapi saya pernah punya pengalaman gini. Ketika dipegang Drago Mamic, saya kan masih aktifnya nulis. Ketika itu Persib lawan naon, Persibna gagal nyen gol tapi shot on-nya banyak gitu. Banyak percobaan gol tapi golnya nggak ada. Sehingga gitu. Nah dari sana saya nulis artikel langsung kan di web bahwa di pertandingan kemarin Persib itu sebenarnya menguasai pertandingan tapi shotnya sakieu tapi eueuh gol gitu sih gitu. Ternyata si coach itu baca tulisan eta dan besoknya latihan syuting. Dan terus itu secara fair si coachnya bilang kenapa saya latihan syuting hari ini karena saya baca tulisan di mana di si mau. Ya sehingga gitu. Tapi ini Kak, kita harus cerita ini Teng yang jauh lebih luas. Soal tadi Enteng bilang supporter sekarang lebih cerdas. Kita harus berani mengambil kesimpulan. Supporter cerdas di zaman baheula. Dalam konteks supporter dengan berbagai macam latar belakangnya, tidak hanya semua yang aya supporter yang pelatih bola, yang supporter yang memang sekolah urusan marketing, aya urusan finansial, aya urusan naon, emang cerdas. Pada dasarnya. Jadi kita tidak boleh mengecilkan arti kata supporter itu hanya sebagai jadi objek gitu nya. Geus mana nonton meuli nonton beres balik weh geus gitu. Menurut saya inilah yang terjadi di skena bola di Indonesia yang menjadi menarik saat ini ya. Berkembang terus cepat. Media supporter, berapa banyak media supporter kalau di Indonesia kita hitung yang bisa hidup dengan sendirinya, bisa nyari iklan sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, bahkan bisa jadi kaya dan kemudian liputan dalam setiap kegiatan away klubnya misalnya. Salah satu contoh ya kita harus akui si Mamaung. Kalau tidak salah di Malang tuh ada Wi Aremania atau Ongis Nade. Di Surabaya ada Emosi Jiwaku. Kan banyak ya contoh-contoh baik. Di Makassar apa, di Padang apa gitu. Menurut saya ini kan skena kultur sepak bola yang menjadi menarik. Ngomongin supporter, mereka lahir dari supporter. Ya kan, banyak yang lahir. Lalu kemudian banyak juga yang lahir dari supporter tuh. Sekarang tuh akun-akun yang ngomongin taktik. Ngulik software statistik, buat analisis taktikal, sampai klub fotografi, sampai urusan artwork yang model karikatur, banyak artwork yang diproduksi sama mereka. Berapa banyak orang yang bisa membuat membuat karya dari urusan kesukaan terhadap klubnya. Awalnya dari situ, Teng. Dari soal jiwa kesupporterannya, dari kumpul-kumpul sama teman-temannya. Bahkan mungkin juga ini kan Dobrak Pagar juga mungkin salah satu yang lahir dari kultur supporter ya, dari terrace culture gitu. Nah, menurut saya ini kemewahan yang dimiliki sama sepak bola kita sekarang gitu. Ada orang kritik, ada orang pada pinter memang. Tahu soal gimana struktur kepemilikan klub, bagaimana melihat di luaran sana soal gimana liga dikelola dengan caranya. Ada yang liganya dikelola dengan cara franchise, ada yang liga dikelola dengan cara misalnya dibuat komisioner, dibuat ada operator sendiri gitu misalnya, atau bercerita tentang sejarahnya Premier League tahun 92 kemudian jadi Liga Inggris jadi Premier League yang model kayak sekarang, atau MLS yang kayak gimana, kan mereka juga banyak referensi ya. Apalagi dengan dunia yang sangat kayak sekarang gitu, banjir informasi semuanya gitu. Menurut saya kritiknya supporter sekarang soal taktikal, kritik tadi boleh kita bahas lah bahwa itu dinamika sah-sah aja. Jangan-jangan mereka banyak yang jauh lebih pintar. Jangan-jangan teman-teman kita ini ya kita harus akui juga ya, misalnya saya ya, kita semuanya misalnya dulu awal-awalnya di Pandit lahir juga dari kultur supporter, cuma pengen tahu apa segala macam, mencoba-coba ngulik, akhirnya ketemu jadi jalan. Tiba-tiba Pandit waktu itu jadi bagian dari technical support grupnya 2013 Jackson Tiago sama Rahmat Darmawan.
Terus tiba-tiba dipakai Pak Jajang tahun 2014 ikut dalam ambil bagian dari Persib juara saat itu gitu. Kan kita juga nggak tahu tiba-tiba ya kebetulan memang ada yang belajar dalam urusan itu. Kebetulan saya belajar keluar waktu itu sempat gitu urusan tactical analisis, performance analisis gitu. Tapi juga banyak yang lahir dari ngulik dan berhasil. Salah satu contoh menurut saya keberhasilannya ya Ong Isnade, Sima Maung, Emosi Jiwaku dan banyak teman-teman lain di seluruh Indonesia ya gitu. Dari hasil dari jiwa kesupporterannya, dari kultur supporternya buat bisnis sendiri, menghidupi dirinya sendiri. Dan kemudian juga jadi sah menurut saya urusan protes-protesnya gitu ya. Protes soal 6 kali main butut pisan, seri 4 kali. Itu Persatuan Sepak Bola Seri wae atau naon gitu. Iya. Anekdot-anekdot itu tuh kan lahir dari kecerdasan kultur-kultur yang berbasis kecerdasan menurut saya mah gitu. Jadi kalau misalnya menjawab soal ada konteks, ada teks terus kemudian sah apa enggak. Iya keren pisan ini tuh kemewahan sepak bola sekarang menurut saya. Jadi kalau salah nanggepin salah apa, malah mungkin bisa jadi blunder. Bahkan menurut saya kejadian-kejadian hari ini mungkin akibat blundernya para pemilik perusahaan sepak bola ini, para klub sepak bola ini dalam menanggapi supporter. Ya, sepakat. Mungkin ya. Saya harus kasih quote-unquote gitu. Iya. Nah ini juga ada yang soal kritik ya. Panjang kemarin rame. Gini Bang, sama beberapa kali pasti panjang. Siapa kan yang ngajarin juga Abang sendiri. Ya. Untuk soal kritik nih kemarin ada banyak ya. Bahkan beberapa tokoh juga dibilang kritik terus elegan. Itu tuh gimana sih tanggapannya gitu? Emang elegan tuh kayak gimana elegan tuh? Gitu kan. Kritik mah kritik weteng. Ya. Seperti apa kritik elegan itu? Saya setuju, kritik mah kritik. Elegan, lebay dan lain-lain itu kan perspektifnya. Betul. Respons itu respon saya bilang asal jangan menyinggung SARA, menyinggung bukan doxing, nggak ngomongin SARA, nggak kriminal. Menurut saya mah sah-sah aja ya. Jadi orangnya jadi orangnya jadi nanya kan Samanteng mau ditanya tentang kritik non elegan. Orang teh nanya no elegan teh siga kumaha. Karena itu perspektifnya. Orang ingat kalau dalam sejarah itu ada yang nulis tentang as ik Nederland was. Seandainya saya orang Belanda. Itu kan tidak elegan kumaha. Kritik nulis ente anarkis lain anarkis kayak perbedaan kayak definisi nu lain ente naon teu babakaran teu protes naon cuma nulis tapi kan karena pemerintah Hindia Belanda menganggap eta teh sesuatu nu ngaganggu gitunya kan akhirnya tetepnya dibuang gitunya itu kan teu elegan kumaha jadi kan elegan mah masalahnya kan perspektif betul kaganggu atau ente kan gitu akhirnya orang Belanda itu kaganggu dengan tulisan itu misalnya kieu pembentukan Persib, pembentukan PSSI itu kan pembentukan Serikat Islam, pembentukan Indische Party itu kan lolos begitu saja karena pemerintah Hindia Belanda merasa itu tidak mengganggu mereka. Tapi ketika ada nulis tentang seandainya saya orang Belanda itu langsung diciduk karena ya perspektif orang pemerintah Hindia Belanda itu karena ya mereka kaganggu jadi akhirnya kan merasa menjadi ancaman gitu. Kayak gitu. Eta teu elegan kumaha cuma nulis gitu. Cuma kritik ya. Kan kritik yang elegan tuh misalnya meureun ini masih menggambarkan. Dear Direktur Persib, tolong jangan kalah terus. Kumaha teu ngarti kan kita teh gitu. Apakah begitu kritik yang elegan tuh, kritik yang sopan, kritik yang naon? Menurut saya ya dalam perspektif saya. Kritik tuh ya entitas sendiri. Jangan kemudian dikasih embel-embel kritik membangun, kritik yang menjatuhkan, kritik apa gitu. Kritik mah ya kritik gitu. Ketika itu kemudian menjatuhkan, menyerang orang, kemudian menyerang personal atau bukan menyerang personal ya, misalnya apa istilahnya doxing berbau SARA atau kemudian yang sifatnya kriminal atau menuduh apa segala macam, itu bukan kritik lagi. Itu bukan jadi entitas kritik lagi gitu. Jadi kalau kritik disebut harus membangun, harus elegan apa segala macam, ya
apa ya, menurut saya jadi pemahaman yang salah aja gitu. Ya kritik itu kan yang membuat sepak bola jadi semewah sampai sekarang gitu. Indonesia ya gitu. Kritik itu yang kemudian membuat perubahan yang kita boleh mengklaim ya, ada perubahan yang terjadi di sepak bola Indonesia. Nurdin Halid turun misalnya gitu ya. Atau kemudian bergantinya rezim. Terkoreksilah semuanya urusan-urusan yang jelek-jelek di sepak bola walaupun hanya pelan-pelan ya. Tapi kita minimal melihat bahwa ada perubahannya. Ada perubahan. Kritik itu juga yang mungkin ketika mogok nonton di depan Stadion Siliwangi ketika pertandingan lawan Persipura tahun 2000 berapa itu Kang? 2010 ya kan. Kritik itu juga yang mungkin 2011 ya. Kan kritik ya. Protes kita gitu saat itu gitu. Kritik juga mungkin yang membuat dulu saya nggak tahu beberapa klub Persebaya protesnya mereka, kritiknya mereka sehingga mengembalikan klubnya Persebaya kembali ke kasta tertinggi sepak bola nasional. Mungkin ya. Nah, menurut saya kritiknya juga jangan dibelah-belah gitu. Kalau kritik harus dibilang membangun elegan, jangan-jangan upaya membelah anjir gitu. Nggak, maksudnya itu ada upaya yang tadi ya, ada persepsi yang dinilai dirasa sama yang pihak yang dikritiknya dianggap menjatuhkan, dianggap mengganggu, dianggap apa. Menurut saya kan salah cara tanggap aja gitu. Di semua rezim pemerintahan pasti akan selalu kita akan nemu kritik, nemu protes. Itu naturalnya naturalnya kehidupan yang demokrasi, naturalnya kehidupan dalam urusan ada relasi sosial misalnya klub dengan supporter, pemilik dengan buruh, negara dengan rakyatnya gitu. Naturalnya gitulah gitu. Bahwa kemudian ada kritik, ada apa, ya jangan dibelah-belah tuh, jadi jangan elegan, harus membangun. Kamu kritik menjatuhkan. Kritik yang kemudian sifatnya sudah menyerang orang terlalu personal, istilahnya doxing itu apa yang menerjemahkannya, itu kan udah lain, bukan kritik namanya gitu. Jadi jangan, menurut saya salah tanggap ketika orang membelah-belah istilah kritik itu gitu. Ya kritik ya kritik. Ya itulah salah satu ukuran kemajuan menurut kita ya. Ada kritik, ada orang yang support, ada yang apa. Ya itulah dinamikanya gitu. Nah itu soal kritik dan kemudian ini kan melalui arus informasinya begitu cepat ya. Nah sejauh mana supporter ini harus bisa mengetahui arus informasi yang begitu cepat dan juga bangkit dari beberapa counter soal kepemilikan klub gitu. Aduh. Saya nggak mau jawab itu Pak. Intinya saya mau jawabnya dengan cara gini. Supporter udah sangat cerdas sekarang. Salah satu buktinya tadi yang saya ceritakan gitu. Jadi menurut saya kalau soal internalnya klub ya, entah PSS Sleman, entah Persib segala macam, biarkan dinamika itu tumbuh aja di ini gitu. Bahwa kita sih cuma bilang bahwa biarkan dinamika ini tumbuh dengan baik ya, subur gitu. Nilai-nilainya juga dipelihara dengan baik gitu. Ya kalau klub misalnya salah tanggap dengan kritik, dengan protes, perbaikilah komunikasinya. Kalau misalnya protesnya supporter terhadap klub terkait ya tong elehan we, ya perbaikilah klub gitu soal konteks taktikalnya, konteks apanya. Jawab aja itu kritiknya gitu. Jadi sesederhana itu Teng gitu. Lu dituntut menang ya menang. Ya lu dituntut jadi juara ya juara. Ya kalau nggak bisa ya ceritakan. Memang mungkin belum bisa. Duit kita cuma cukup buat satu musim cuma sekian. Kita mau bangun tim nanti 3 tahun ke depan jadi tim juara. Jadi kita usahakan misalnya squad ini adalah bertahan 2 tahun 3 tahun ke depan sehingga squad juara gitu. Ya ceritakan aja dengan komunikasi publik, dengan manajemen krisis yang memanage krisis komunikasi kayak gitu dengan baik gitu. Nggak perlu kemudian jadi menuduh ini mah dibayar si Anu, mana ini. Menurut saya terlalu seuzon kayaknya. Ieu teuing gitu. Old school pisan cara penanganan krisisna ya, cara penanganan masalah gitu. Kayak zaman-zaman kolonial jadinya tuh gitu. Ada jawab aja tuh, susah amat gitu. Kalau misalnya klubnya elehan wae, jatong elehan wae gitu, sederhana itulah gitu. Bagaimana caranya? Ya pikirkanlah kalian. Makanya supporter disuruh mikirin. Ini supporter bisa memberikan saran ya, kalian mengambil keputusan. Kalau supporter yang mau disuruh mengambil keputusan ya supporternya lah dinaikin jadi manajemen gitu, atau misalnya gitu.
Gitulah teh. Gimana Kang? Seberapa penting supporter harus? Siunan Kang Evi mah udah. Penting nggak sih? Soalnya juga kayak di Sleman gitu kan, tiba-tiba CEO ada kutipan mau memindahkan PSS Sleman dari kota Sleman, dari Kabupaten Sleman gitu kan. Ini kan memunculkan sebuah kepo-kepo yang besar bagi supporter. Apakah penting informasi, berapa penting gitu informasi tentang pemilikan klub oleh supporter gitu? Sok jawab. Kepemilikan klub. Orang cerita namanya versi orang aja. Yeah. Ada sedikit di Bandung teh kan naonnya ada sedikit kebingungan gitu nya. Karena pada awalnya si Persib teh kan milik masyarakat kan tadi. Tadinya karena APBD ya. Karena disupport sama APBD. Ya, APBD. Emang dibiayai sama APBD. Ya, kemudian tiba-tiba menjadi dimiliki oleh jadi semacam perusahaan atau dimiliki oleh perusahaan. Nah, saya lihatnya ada naonnya kegagapan atau naon gitunya. Sesuatu anu nuku asa naku orang miliki gitunya. Iya mah semacam curhat gitu. Tapi kemudian jadi kakak pancing surat tuh. Ada sesuatu yang dimiliki hilang gitu. dimiliki oleh orang lain. Dulu kan bobotoh teh bebas gitunya. Ada aksi kritik ini itu karena Persib itu kan milik bobotohnya dalam tanda kutip itu milik Pemkot. Ini mungkin terjadi di kota-kota lain gitunya karena klub eta mah kan urang gitu. Jadi orang bebas ngeritik gitu. Tapi kan sekarang udah konteksnya udah beda gitu ya. Jadi pas kita mau ngeritik teh asa kararago udah asa ada sekarang udah ada gap gitu jeung klub gitu. Sehingga gitu. Nah ini dari berbagai aksi-aksi di supporter sepak bola Indonesia gitu ya. Di Sleman, Malang, Jakarta, Surabaya, Bandung gitu kan. Pengorbanan untuk demonstrasi kan cukup besar sebetulnya ya. Effortnya juga gede banget gitu. Nah, terkadang saya berpikir bahwa pengorbanan supporter ini khususnya di Indonesia ya, agak khawatir karena seberapa banyak pengorbanan mereka untuk prestasi sebuah klub yang harus diwaspadai adalah adanya mafia sepak bola gitu kan. Sudah rela-rela gitu kan untuk demonstrasi, bahkan ada yang ditangkepin segala macem. Tahu-taunya gitu kan untuk demi prestasi prestasinya malah dimainin gitu kan sama mafia bola ini. Untuk waspadainya seperti apa sih perhatian dari abang-abang ini gitu? Wah, tahu bagian marbun sih. Naon ya anjir. Jadi kadang-kadang saya suka mikirnya gini, di Indonesia ini kadang-kadang kita terlalu maksimal memberikan dukungan tuh kayak yang percuma gitu, karena aku waspada sama mafia bola ini gitu. Sudah gitu. Kumanya itu kan sesuatu di tataran mananya sulit dibuktikan gitu ya. Saya teh pernah gini teh. Saya teh 2017, 2018 saya teh Sekjen Bopi. Sekjen Bopi. 2018 Desember saya teh dipanggil oleh Bareskrim terkait mafia bola. Saya masih ingat daftar pertanyaan ke saya teh soal jadwal dan segala macam. Dalam konteks kewenangan saya sebagai Sekjen Bopi ya. Bopi itu kan waktu itu salah satunya fungsinya adalah memberikan asesmen liga jalan apa enggak dari sudut pandang profesionalnya. Klubnya bayar gaji ente, sudah beresin kontrak belum, ada tunggakan apa enggak, kitasnya lengkap apa enggak. Jadi secara administratif gitulah fungsinya. Saya ditanya soal itunya gitu. Saya nggak tahu waktu itu koneksitasnya dengan waktu itu Bareskrim memeriksa saya sebagai Sekjen Bopi itu konteksnya apa gitu. Tapi seingat saya mungkin salah satunya adalah jadwal ini akan berpengaruh, ngatur-ngatur jadwal gitu kesannya gitu ya. Mungkin ya kalau nggak salah gitu. Dengan konteks yang tadi Enteng tanya gitu. Tapi kalau soal apa hubungannya soal mafia bola dan supporter yang sudah ini ya sesederhana inilah bahwa kalau memang itu masih ada ya merusak sepak bola, tatanan sepak bola kita lah gitu. Dan menurut saya juga salah satu fungsinya supporter adalah juga
protes juga, bukan protes ya, apa maksudnya? Meramaikan. Ya itu yang harus mengawasi lah ya. Bukan mengawasi, itu yang harus diteriakin gitu. Nah, Kayak kasus Agar kemudian kemarin. tidak itu terjadi gitu. Kayak kasus kemarin pertandingan PON. Sempat Oke, nanti kita bicara di belakang layar lah. Cuma masyarakat kan yang mengawasi gitu. Iya, Tank kene tank ngomongin mafia mah tank. Oke, durasinya tinggal dikit lagi. Jadi langsung ke berikutnya sekaligus nih ya. Tadi menyambung dari Bang Marbun soal kasus supporter bisa bla 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 terhadap mafia. Nah, kemudian dengan pergejolakan demonstrasi terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini, karena dalam 2 minggu terakhir kan ada 2 demonstrasi yang cukup besar, yaitu Sleman dan juga pendukung Persib Bandung. Nah, kiranya gitu kan sekarang yang bergejolak kayak di Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, dan juga PSS Sleman, yang bisa dibilang mungkin 3 kutub ya di Pulau Jawa ini gitu kan. Kira-kira bisa nggak sih modal mereka untuk demonstrasi ini jika sebuah modal persatuan mereka untuk mengatasi masalah mafia sepak bola dan juga adanya error-error di PSSI misalnya gitu kan. Kira-kira seharusnya bisa nggak sih? Saya pribadi harusnya bisa gitu ya. Harusnya bisa. Ya kalau kita lagi-lagi ke sejarah kan ya. Jadi ketika PSSI dibentuk itu kan ya tujuannya melawan Belanda. Tapi kemudian yang ke bawahnya itu memobilisasi klub-klub di Indonesia ya, beberapa klub untuk bersatu untuk melawan seperti itu. Nah, idealnya kan harus ada nilai idealnya. Idealnya ini sebenarnya bisa diterapkan juga sekarang, misalnya dengan isu nasionalisme misalnya. Ya nasionalisme isu lama, tapi masih tetap bisa diterapkan sampai sekarang gitu. Cuma yang jadi masalah ya pelaksanaan lapangannya itu, apakah ada sesuatu yang memberikan energi besar supaya supporter ini seluruh Indonesia bersatu. Karena dalam satu ada jargon atau apa ya, itu kita butuh musuh bersama misalnya. Itu kan satu energi yang cukup besarnya. Kayak 98 banget lah. Iya kayak gitu, atau setiap kita melawan Malaysia itu kan kenangan Soekarno itu masih yang Ganyang Malaysia itu masih tetap menjadi energi yang besar sampai sekarang. Nah, kita butuh energi yang seperti itu, yang mendorong, mempush semua elemen supporter itu untuk ya bersatu untuk ya dalam tanda kutip memperbaiki sepak bola di Indonesia. Bang Marbun, mangga. Sebagai closing statement ya. Iya. Jadi menurut saya mah kemewahan sepak bola Indonesia hari ini adalah dinamika supporter yang luar biasa saat ini. Cerdas-cerdas, pinter-pinter, terorganisir. Ya. PSSI harus memandangnya ini sebagai satu energi yang besar. Klub-klub harus memandang ini jadi energi yang besar. Jangan salah kaprah melihat supporter. Pandang supporter ini sebagai entitas yang menurut saya jadi energi yang ikut menjadi membangun sepak bola Indonesia sampai hari ini. Gitu. Jadi menurut saya ya berbahagialah kita punya supporter yang wah sekarang itu. Aya nu bisa neangan duit sorangan, aya nu bisa nyieun analisis taktikal sorangan, yang bisa dalam bahasa Indonesia bisa nyari duit sendiri dengan kemampuannya mereka dalam konteks hidup di lingkungan ekosistem sepak bola ya. Yang tadi seperti contohnya si Mamaung, Emosi Jiwaku, Ongis Dade, Aremania. Ada yang bisa kritik dengan penuh data soal taktikal apa segala macam. Jadi menurut saya energi besarnya itu bukan dalam konteks, menurut saya Kang ya, bukan dalam konteks melawan, tapi semua juga sangat menyadari kalau udah ngumpul di GBK nggak ada urusan baju ini ya. Semuanya udah ngomongin Indonesia. Apalagi lawannya misalnya Malaysia contohnya gitu ya. Energi menjadi berlipat ganda gitu ya. Tapi secara ini kemewahan kita hari ini adalah salah satunya adalah supporter yang cerdas, besar, terorganisir kayak sekarang itu. Jangan salah pandang sama teman-teman supporter ya, kita juga bagian dari supporter gitu. Jangan salah pandang melihat ini gitu. Karena inilah yang menjadikan sepak bola semewahnya hari ini gitu. Oke. Terima kasih banyak Kang Hevi, Bang Marbun. Oke. Buat podcast sekarang belum berpagar udah dulu. Dan terima kasih banyak ya buat narasumber 2 ini.
masih banyak bahasan sebenarnya, cuman ya kita durasi waktu juga. Dan terima kasih juga buat Cozy Coffee yang sudah menjadi tempat minum konsumsi kita hari ini gitu kan. Dan lupa merchandise Dobrak Pagarnya dibeli ya teman-teman. Dan juga pasti terus saksikan Dobrak Pagar karena masih banyak episode yang akan mendobrak nalar-nalar kalian, oke? Dobrak Pagar mendobrak batas. Nuhun pisan. Everything! Fuck you! Will die! Thank them! I will get down by yourself! Get right down! Go! Destroy everything! Again! On ACC! Let's not